Kalau ebi itu kalau di bahasa Indonesia udang sudah. Tapi kalau bahasa Jepang, ebi itu udang. Iya. Makanya bilangnya ebi furai. Furai itu dari kata bahasa Inggris fry, goreng. Jadi ebi furai itu adalah udang goreng. Nah, coba lihat di situ ada citation nggak? Ada tuh. Ada Bukowski Post, Johnston, Atkinson, 1983, 68, seperti itu. Karena ini satu teks yang dikutip, jadi dia tidak ada kutipan, dia tidak ada bersatu teks itu diambil untuk ditaruh di modul tersebut. Terus kalau misalnya tidak ada itu, pembuat buku itu dituntut plagiarism. Ya. Tujuannya adalah kalau ini sangat penting terutama kalau lagi melakukan research atau kalau biasanya skripsi. Kalau menurut skripsi, kita mengambil teori orang lain dan kita lupa. Itu nanti biasanya ada tuh Kak. Emang orang tuh suka nganggur-nganggur. Suka bener-bener dia sengaja meneliti jurnal atau paper atau skripsi yang apakah orang ini melakukan plagiarism atau tidak. Dan kalau misalnya dia terbukti, maka gelarnya dicabut, penelitiannya gagal. Plagiarism itu ada dua. Ada yang intentionally, ada yang unintentionally. Kalau intentionally secara sengaja, memang dia mencantumkan nama dia sendiri karena dia itu penulis skripsinya. Tapi kalau unintentionally itu adalah melakukan citation atau kutipan atau menuliskan semuanya. Kita ada sesuatu salah, ada sesuatu yang salah ininya dulu, tapi yang ditulis hanya tahunnya saja. Dan kemudian direferensi tidak ditulis lagi. Itu tidak sengaja. Tapi tetap kena plagiarism. Seperti itu. Balik lagi ke sini. Siapa yang suka makanan Jepang? Sushi. Alergi. Seafood allergi. Ya kan? Itu sushi. Kemudian kalau ikan mentah itu namanya sashimi. Biasanya ikan tuna. Sabu-sabu itu yang seperti sup. Kalau kayak hot pot kalau misalnya di sini Korea gitu. Mereka suka makan ikan paus. Makanya sampai diprotes organisasi WWF World Fauna karena jumlah populasi ikan paus kurang. Kenapa? Masa iya? Mereka suka makan ikan. Makanya cerdas karena ikan berisi protein. Tapi kalau yang vegetarian dia mengganti protein dari tahu dari kedelai, dari semua yang dibuat dari sari-sari kedelai. Seperti itu. Iya, kedelai. Tahu di Jerman itu harga tempe lebih mahal dibanding sayur, daging dan ayam. Ada. Mereka tempenya nggak kayak masih diinjak terus daging itu dibikin. Udah ada mesinnya, keluar dari kedelai keluar udah jadi dikaleng, tinggal masukin microwave. Seperti itu. Ya. Dari sini ada pertanyaan lagi. Coba sekarang masih ada nggak? Kan sesi tanya jawab. Masih ada setengah jam.
Ya? Ya? Oke. Coba tentang teks, detail atau apapun itu ada pertanyaan, atau mungkin tentang materi yang sebelumnya. Tadi ada mata kuliah bahasa Inggris juga ya. Itu ada kesulitan nggak? Kalau ada kesulitan bisa ditanya. Apa contohnya? Jadi kan materi pertama itu kan ada sinonim, ada homonim, ada hyponim ya kan? Kalau sinonim kan sudah jelas ya. Gampang ya. Mungkin kesulitannya persamaan itu adalah paling vocabulary aja ya. Kurang perbendaharaan kata. Jadi bisa ditingkatkan dari cari kata baru, mencari kata baru sinonim. Kalau antonim sudah jelas juga. Kan dia pasti lawan kata gitu kan. Kalau misalnya hyponim itu adalah seperti kalau misalnya kita melihat cluster atau grup misalkan gitu. Bisa dia contoh-contohnya misalkan kayak classroom. Kita temanya kan classroom. Dalam classroom itu bisa ada apa saja. Bisa ada blackboard, bisa ada meja, bisa ada teachernya, bisa ada dia masuk satu grup, cluster kata dari si classroom tadi ya. Kemudian kalau misalnya kita bilang rainbow. Nah, pelangi berarti warna-warna yang ada dalam contohnya pelangi. Yaitu yang tujuh warna itu magic kuhibiniu atau violet, terus kayak gitu red, green, segala macam itu seperti itu hyponim. Atau ketika kita bilang transportation maka bus, train, motorcycle, kemudian airplane. Seperti itu. Kalau kita klasternya animal. Berarti ya tiger, dog. Kalau klasternya hewan peliharaan, apa saja yang biasa dipeliharakan? Cat, dog, fish, turtle, biasanya rabbit atau apa? Kalau homonim itu dia sama pelafalannya, artinya beda. Kemudian ejaannya sama. Kayak misalnya here sama here. Nah, itu kan yang satu di sana, yang satu kemudian seperti ada lagi contohnya there itu kan bisa di sana, bisa juga posesif pronoun dari mereka. Punyanya mereka. Nah, itu contohnya itu. Kalau untuk mengetahui itu juga harus tahu pronunciation-nya atau cara bacanya dari kata tersebut. Bukan berarti dia tulisannya sama. Kadang kan tulisannya walaupun sama beda. Seperti membaca itu kan bisa dua kali. Kalau dia bentuknya sekarang atau present tense kan sudah belajar kan. Dia kita bilangnya. Tapi kalau misalnya dia sudah dilakukan atau terjadi lampau, dia jadinya seperti itu. Red artinya membaca tapi lampau. Tapi bisa juga red apa? Red warna merah. Sama. Beda artinya, beda fungsi artinya. Top itu bisa pikiran, seperti yang tadi ada tulisan. Bisa juga top mengajar. Tulisannya sama sekali berbeda. Artinya juga beda. Tapi dia sama seperti itu. Apalagi Safik. Ya, jadi itu ada dua. Ada safik, ada safik. Siapa yang tahu pre itu berarti jadi awalannya berada di depan. Kemudian sebenarnya